Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 5 Agustus 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari kitab 2 Samuel. 2 Samuel 12 ayat 15-16 dan ayat 18a. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Lalu Nathan kembali ke rumahnya. Kemudian Tuhan menulahi anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah untuk anak itu. Ia berpuasa dengan sungguh-sungguh, masuk ke kamar dan semalaman berbaring di tanah. Ayat 18, pada hari ketujuh anak itu mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini tema kita berbunyi tangis dalam doa. Tangis dalam doa. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, rasanya kita pernah dalam pergumulan berat dan kita bawa dalam doa yang meneteskan air mata atau membuat kita sesungguhkan. Seperti doa menghadapi kekasih atau keluarga yang sakit, dalam kecelakaan atau kecewa karena di PHK dan seterusnya. Ada saatnya doa dan tangis ini akhirnya menjadi pengalaman sukacita karena doa itu terkabul. Tetapi ada saatnya doa dalam tangis itu sebagai penyerahan diri pada kehendak Tuhan dan yang jadi walau tidak seperti yang kita mohonkan. Saudara-saudari, rupanya Batseba, istri Uria yang hamil, sudah diambil Daud menjadi istrinya dan melahirkan anak bagi Daud. Di balik anak yang lahir itu ada penyesalan, pengakuan dosa, pertobatan yang sangat mendalam bagi Daud. Kita bisa lihat di Mazmur 51. Karena anak itu sangat berharga, berkesan bagi Daud. Tetapi rencana Tuhan lain. Anak itu ditulahi Tuhan dengan penyakit. Seperti kita menghadapi anak balita kita yang demam tinggi. Sudah diberi obat dari dokter, tetapi demamnya makin tinggi sampai tidak sadar. Pasti doa tak berkeputusan kita angkat. Doa dari semua anggota keluarga, dari kerabat, dan juga dari pendeta. Dengan harapan semoga Tuhan memberi kesembuhan. Kejadian seperti inilah yang menimpa anak yang dilahirkan Batseba. Maka Daud ayah anak itu dalam linangan air mata. Disaksikan oleh pegawai-pegawai istana. Daud berpuasa dengan sungguh-sungguh. Pada malam hari dia tidur di tanah dalam doa, puasa, dan air mata, mohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan bagi anaknya itu. Selama 7 hari anak itu sakit berat. Selama itu juga Daud memohon kesembuhan. Tetapi pada hari yang ke-7, anak itu mati. Demikianlah keputusan Tuhan untuk anak itu, untuk Batseba ibunya, dan bagi Daud ayahnya. Daud akhirnya dengan lega hati menerima keputusan Tuhan dengan kematian anak itu. Dulu kematian Absalom putra Daud yang ketiga juga ditangisi, diratapi oleh Daud. Padahal anak itu telah memberontak, mengkudeta kedudukan ayahnya Daud. Namun gagal dan tewas oleh pasukan Daud dalam pertempuran yang hebat. Daud menangisi kematiannya. Saudara-saudari, teringat kematian Habel
yang dibunuh oleh Kain. Adam dan Hawa menerima kematian itu sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya Set, anak pengganti Habel. Demikian juga kematian 10 anak Ayub dalam satu kecelakaan. Ayub menerima kematian itu dengan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian Daud menerima kematian anaknya itu dengan bangkit berdiri, mandi, ganti pakaian, menghilangkan rasa duka itu. Demikian Daud menghilangkan rasa malu, menghilangkan masa lalu yang penuh cacat, dan Tuhan memberi anak pengganti, yaitu Salomo, yang menjadi anak kesayangan Daud, bahkan menjadi pengganti Daud sebagai raja. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, adakah doa-doa Anda disertai air mata dan dikabulkan Tuhan atau tidak? Yang kedua, Anda ingat masih ada lagi permintaan Daud yang tidak dikabulkan Tuhan? Ketiga, bagaimana pendapat Anda posisi Batseba dalam kematian anak itu? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang mengaruniakan dan mendengar kesempatan doa agar apa yang kami butuhkan, yang kami inginkan, dan kepedulian kami kepada sesama boleh kami sampaikan melalui doa. Ada saatnya pergumulan berat menyangkut diri kami, menyangkut keluarga dan sesama. Kami angkat dalam doa dengan air mata. Kami percaya semua doa syukur, permohonan dan syafaat kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.